Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswa Departemen Otomotif SMK Negeri 1 Blitar, semoga selalu diberi kesehatan jasmani dan rohani. Pada video kali ini untuk mata pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan kelas 12, kita akan belajar dengan materi pokok yang pertama, basic trouble diagnostic, kedua, engine compression, ketiga, kerusakan silinder head, dan keempat, kerusakan silinder blok. Target pembelajaran untuk materi kali ini adalah siswa mampu menjelaskan dan mendiagnosis kerusakan dasar mesin, kemudian mampu menjelaskan dan mendiagnosis kompresi mesin, kemudian mampu menerapkan perbaikan silinder head, dan mampu menerapkan perbaikan silinder blok. Oke, untuk materi pertama, basic trouble diagnostic. Seperti yang kalian tahu, untuk mesin pembakaran dalam atau internal combustion engine, langkah usaha ini dihasilkan dari pembakaran gas bahan bakar yang masuk ke dalam ruang bakar pada saat langkah hisap. Kemudian gas bahan bakar tersebut dikompresi oleh piston pada saat langkah kompresi. Kemudian dia nanti akan dibakar sehingga akan menghasilkan ledakan yang akan mendorong piston ini turun ke bawah, yang itu dinamakan dengan langkah usaha. Langkah usaha inilah nanti yang akan memutar crankshaft, kemudian diteruskan ke kopling, transmisi, kemudian ke poros roda sehingga roda kendaraan dapat berputar. Setelah langkah usaha ini akan terjadi langkah buang yang akan membuang gas bekas pembakaran keluar menuju exhaust manifold. Nah, ini adalah siklus kerja untuk motor pembakaran dalam. Nah, untuk menghasilkan pembakaran yang normal atau pembakaran yang baik, ada 3 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, good air fuel mixture atau campuran udara bahan bakar yang baik. Yang kedua, tekanan kompresi yang baik. Dan yang ketiga adalah pengapian yang baik. Oke, kita bahas untuk campuran udara bahan bakar yang baik. Nah, sebelumnya kalian harus tahu ada yang namanya rasio teoritis udara bahan bakar atau stoichiometric ratio, atau ini nanti bisa kita singkat dengan air fuel ratio atau AFR. Nah, secara teoritis agar gas bahan bakar ini bisa terbakar tuntas, itu rasionya adalah 14,7 banding 1 atau 14,7 gram udara banding 1 gram bahan bakar. Dari rasio tersebut, gas bahan bakar itu dapat terbakar tuntas atau disimbolkan dengan lambda itu 1. Nah, jika AFR itu di bawah rasio teoritis itu dinamakan campuran kaya. Artinya udara itu lebih sedikit dari rasio teoritis. Kemudian jika AFR itu di atas 14,7 itu dikatakan campuran miskin. Artinya jumlah udara lebih banyak dari rasio teoritis. Nah, pada prakteknya rasio ini berubah-ubah menyesuaikan dengan kebutuhan kendaraan dan kondisi jalan. Campuran itu akan dibuat miskin untuk memperoleh efisiensi konsumsi bahan bakar yang baik. Kemudian campuran akan dibuat kaya jika digunakan untuk meningkatkan power mesin. Sebagai contoh, pada saat kita berakselerasi, itu dibutuhkan campuran yang kaya. Pada saat mesin ini di start kondisi dingin, itu juga perlu campuran kaya. Tapi kalau pada saat kendaraan ini dengan beban ringan di jalan yang rata, itu menggunakan campuran yang cenderung miskin. Nah, AFR ini harus sesuai pada setiap kondisi jalan dan kebutuhan mesin, karena apabila tidak sesuai maka akan menyebabkan beberapa gangguan, antara lain bisa keluar asap hitam, kemudian boros bahan bakar, tenaga turun, start mesin juga kurang baik. Yang kedua adalah kompresi mesin yang baik.
Dikatakan kompresi mesin yang baik itu yang bagaimana ya? Yang tidak terjadi kebocoran pada ruang bakar. Ya. Pada area ini kita akan mengenal dua hal, yaitu rasio kompresi dan tekanan kompresi. Nah, dua-duanya ini saling berkaitan tapi berbeda. Rasio kompresi ini adalah rasio atau perbandingan antara volume ruang bakar dan volume ruang silinder secara teoritis. Kalau tekanan kompresi ini nanti akan bisa langsung kita ukur menggunakan compression gauge atau compression tester. Oke, ini untuk rasio kompresi. Jadi bisa kalian lihat untuk rumusnya, compression ratio atau CR. Ya. Ruang bakar ini dikatakan V1, volume silinder dikatakan V2. Rumusnya adalah volume ruang bakar V1 ditambah volume silinder V2 dibagi volume ruang bakar atau V1. Dari rumus ini bisa diambil kesimpulan, semakin kecil volume ruang bakar ya di sini atau semakin besar volume silinder, maka akan dihasilkan rasio kompresi yang tinggi juga. Secara umum untuk mesin bensin, untuk rasio kompresi itu pada angka 10. Ya, kurang lebihnya 10. Kemudian kalau pada mesin diesel itu lebih tinggi, itu sekitar 20. Nah, rasio kompresi ini nanti erat kaitannya dengan jenis bahan bakar atau angka oktan yang sesuai untuk mesin tersebut. Selanjutnya untuk tekanan kompresi. Jadi seperti gambar di bawah ini, tekanan kompresi itu dapat kita ukur menggunakan kompresor gauge. Nah, seperti gambar seperti ini. Secara umum tekanan kompresi untuk bensin itu sekitar 13 bar. Kemudian untuk mesin diesel itu sekitar 30 bar. Untuk spesifikasi standar dan limitnya untuk tiap mesin itu berbeda. Kalian bisa mengakses dari service manual book yang sesuai mesin tersebut. Apabila nanti kita ukur tekanan kompresinya ini di bawah standar, berarti ada kebocoran pada ruang bakar. Kemudian atau apabila kita ukur tekanan kompresi ini di atas standar, berarti ada deposit karbon di ruang bakar ini, sehingga membuat volume ruang bakar ini lebih kecil, dan itu akan menaikkan tekanan kompresi. Yang ketiga adalah pengapian yang baik. Pengapian itu dikatakan baik ada dua. Jadi waktu pengapiannya ini sesuai kebutuhan mesin. Yang kedua, bunga apinya kuat. Nah, waktu pengapian ini diatur oleh sistem pengapian. Kalau pada mesin konvensional di sini adalah sistem pengapian yang terdiri dari ignition coil dan kontak point atau platina. Kalau pada mesin dengan pengapian elektronik ini nanti akan dikontrol oleh EMS, Engine Management System, atau menggunakan ECU mesin. Nah, sebagai contoh untuk pengaturan waktu pengapian ini, ketika putaran mesin ini semakin tinggi, maka waktu pengapian itu dia akan semakin maju. Jadi contoh misalkan pada putaran idle itu 750 rpm. Kemudian ketika kita tekan pedal gas, maka RPM akan menjadi naik menjadi 1000, 2000, 3000. Maka waktu pengapian itu juga kan semakin maju. Yang semula misalkan pada putaran idle itu 8 derajat sebelum TMA, itu nanti akan menjadi maju menjadi 10, 15, 20, 25 derajat sebelum TMA. Nah, tujuan pemajuan timing pengapian ini apa? Tujuannya adalah supaya tekanan akhir pembakaran itu selalu diperoleh sekitar 11 derajat setelah TMA. Nah, ini dengan alasan adalah di RPM berapapun ya, waktu pembakaran bahan bakar itu selalu sama, sekitar 20 milisecond. Kemudian bunga api yang kuat itu harus sekitar 10 sampai 20 ribu volt. Itu ditentukan oleh spesifikasi dari komponen-komponen sistem pengapian. Kemudian secara prinsip adalah dari sudut duel. Jadi sudut duel ini sudut yang
diperlukan atau waktu yang diperlukan ignition coil untuk dia melakukan energize atau pengisian ulang. Kalau pada sistem pengapian konvensional, sudut duel itu adalah pada saat platina itu menutup. Nah, semakin konstan sudut duel di semua putaran mesin, maka akan dihasilkan bunga api yang kuat. Sudut duel ini sekitar 60% dari sudut pengapian. Sudut pengapian itu adalah 360 derajat dibagi jumlah silinder. Selanjutnya knocking. Kita perlu mengenal apa yang dinamakan knocking. Jadi knocking ini bisa dikenal juga dengan detonasi atau mengelitik biasanya. Jadi knocking ini adalah fenomena yang timbul karena bahan bakar itu meledak sendiri sebelum busi memercikkan bunga api. Nah, knocking pada kondisi tertentu itu akan sangat serius, bisa menyebabkan kerusakan pada piston dan silinder head. Nah, indikatornya terjadi knocking itu biasanya timbul suara ketukan pada mesin. Ya, suara ketukan atau suara mengelitik biasanya muncul pada saat akselerasi atau beban mesin itu berat. Nah, penyebab knocking secara umum dikarenakan temperatur di ruang bakar itu terlalu panas yang tidak sesuai dengan oktan bahan bakar yang digunakan. Sehingga sebelum busi memercikkan bunga api, bahan bakar ini sudah mengalami ledakan atau pembakaran, sehingga ini nanti akan menimbulkan gelombang yang akan muncul suara ketukan di dalam mesin. Nah, ini dikarenakan ada bahan bakar ini yang tidak terbakar tuntas, biasanya pada tepian piston. Makanya untuk manufaktur engine ya, diameter piston itu dibatasi maksimal sekitar 110 mm untuk mencegah knocking. Selain itu, apabila sudah terjadi knocking, ada tindakan perbaikan atau untuk mencegahnya ya. Yang pertama, memperlambat ignition timing. Jadi ignition timing ini dibuat lebih dekat dengan TMA. Tujuannya apa? Tujuannya supaya tekanan akhir pembakaran ini bisa setelah TMA. Karena berbahaya kalau tekanan akhir pembakaran ini terjadi tepat atau bahkan sebelum TMA. Jadi ketika piston naik terjadi ledakan, kalau ini pas di TMA, nah nanti akan menimbulkan gejala knocking yang sangat besar. Yang kedua, kita bisa membersihkan deposit karbon di ruang bakar agar ruang bakar ini volumenya sesuai standarnya lebih besar, sehingga bahan bakar ini tidak mudah panas. Kemudian menggunakan bensin dengan oktan lebih tinggi agar titik pengapiannya tercapai. Nah, ketika kita gunakan bensin dengan oktan yang lebih tinggi, maka bensin itu lebih tahan terhadap panas. Sehingga bensin hanya akan terbakar apabila busi memercikkan bunga api. Selanjutnya kita bisa juga mengganti busi dengan tingkat panas yang lebih rendah atau busi dingin. Indikatornya adalah bisa kita lihat di kode busi itu yang menunjukkan angka, kita ambil angka yang lebih tinggi. Oke, poin selanjutnya adalah memeriksa busi untuk diagnosis mesin. Jadi kenapa kita bisa menggunakan busi untuk mendiagnosis kondisi mesin? Karena bisa kita bilang busi ini adalah saksi hidupnya pembakaran di dalam mesin. Ya. Ada beberapa kondisi busi yang itu bisa mencerminkan kondisi mesin. Akan kita pelajari. Yang pertama, kondisi busi seperti ini akan menunjukkan pembakaran mesin itu normal. Jadi bersih, kemudian insulator di tengah ini coklat terang ya, atau merah bata itu sama. Jadi tidak ada karbon hitam atau oli yang ada di sini. Ini menunjukkan kondisi normal.
Kemudian apabila busi ini penuh dengan adhesi karbon seperti ini, berarti ini ada kesalahan pada ignition timing atau penggunaan busi dengan tipe yang salah, atau bisa juga campuran bahan bakarnya ini terlalu kaya, sehingga karbon atau ada beberapa bahan bakar ini tidak tuntas terbakar. Apabila ada adhesi oli, ya tumpukan oli pada elektroda, berarti itu mengindikasikan ada oli yang bocor masuk ke dalam ruang bakar. Selanjutnya kondisi busi yang seperti ini habis di elektroda tengahnya, ya. Ini berarti untuk umur pemakaian businya sudah habis, ya, harus diganti. Ya, sebenarnya untuk penggantian busi ini juga ada waktu berkalanya, jadi nggak sampai habis seperti ini. Insulator pecah ini biasanya dikarenakan saat mengencangkan busi ini momen pengencangannya ini terlalu tinggi. Jadi pengencangannya secukupnya aja, bisa kita lihat di servis monokroom. Kemudian elektroda tengah berwarna kuning seperti ini umumnya karena kita menggunakan bahan bakar dengan kandungan timbal yang tinggi. Oke, untuk bentuk atau kondisi busi yang seperti ini kering, putih, ya. Ini terjadi overheat, jadi terlalu panas untuk mesin. Ini bisa karena memang dari sistem pendinginannya yang bermasalah, bisa karena penggunaan kode busi yang salah. Jadi kode businya terlalu dingin. Kemudian selanjutnya seperti ini untuk elektrodanya hancur, ya. Ini bisa karena banyak karbon yang menumpuk, kemudian juga penggunaan busi yang terlalu dingin. Kemudian kalau kita lihat insulatornya kuning seperti ini dinamakan terkontaminasi corona, ya. Ini artinya kita menggunakan bahan bakar dengan kadar timbal yang tinggi. Lanjut ke properti bensin. Jadi bensin ini adalah campuran hidrokarbon HC yang memiliki zat tambahan antara lain metal deaktivator, ada antioksidan, ada anti rust atau anti karat, ada coloring agent atau pewarna, dan deterjen atau pembersih. Bensin nanti erat kaitannya dengan angka oktan atau oktan number. Jadi angka oktan ini menunjukkan tingkat anti knocking bahan bakar tersebut. Semakin tinggi angka oktannya, maka bahan bakar tersebut semakin tahan terhadap knocking. Artinya, bahan bakar itu lebih sulit untuk dapat terbakar sendiri. Ya. Oktan ini bisa disingkat dengan RON atau Research Octane Number. Kalau di negara kita, ya, kita kenal ada RON 88, ya, itu ada premium. RON 90 itu ada Pertalite, RON 92 ada Pertamax, RON 95 atau 98 Pertamax Turbo. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, rasio kompresi nanti ada hubungannya dengan oktan bahan bakar yang sesuai. Contoh seperti ini, compression rasio 7-9 ya sesuai untuk RON menggunakan bahan bakar dengan RON 88. Sampai ke rasio kompresi 11-12 dia sesuai menggunakan bahan bakar dengan RON 95 atau 98. Apabila oktan bahan bakarnya tidak sesuai dengan rasio kompresi ini, contoh kalau rasio kompresinya tinggi kok menggunakan oktan bahan bakar rendah, maka akan terjadi knocking. Oke, ada beberapa trouble umum yang biasa kita temukan pada engine. Yang pertama ini ada backfire. Jadi backfire itu fenomena di mana bahan bakar ini kembali ke intake manifold seperti gambar ini. Jadi bahan bakar ini yang sudah masuk ke ruang bakar, dia kembali lagi ke intake manifold dan terbakar.
Ini dikarenakan pembakaran yang terlambat, sehingga pada saat sudah melakukan langkah buang, ya, ketika itu overlap, kedua katup membuka, ada sisa-sisa bahan bakar ini yang kembali lagi ke intake manifold dan dia terbakar di sini. Nah, indikatornya biasanya muncul ledakan pada throttle body. Kalau kesalahan, ya kesalahannya berarti ignition timingnya ini terlalu lambat. Selanjutnya ada afterburn, ya. Jadi bahan bakar terbakar di saluran buang atau exhaust manifold, biasanya pada catalytic converter. Jika kendaraan itu menggunakan catalytic converter. Ini terjadi karena ada gas bahan bakar ini yang tidak terbakar tuntas di ruang bakar. Dia kemudian keluar dari ruang bakar menuju ke exhaust manifold. Kemudian karena exhaust manifold di sini bertemperatur panas, maka gas bahan bakar itu terbakar pada saluran buang. Nah, ini jika kendaraan itu menggunakan catalytic converter, itu bisa menyebabkan kerusakan pada catalytic converter. Oke, lanjut ke subbab kedua, mendiagnosis engine compression atau kompresi mesin. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal, 3 syarat ini, tekanan kompresi, pengapian, dan campuran udara bahan bakar, ini satu paket, harus baik semua. Apabila salah satu saja, bahkan kalau semua ini bermasalah, ya maka akan menghasilkan gangguan pada mesin, ya, bergetar, kasar, ya, kemudian berisik. Tekanan kompresi pada mesin bensin dan diesel jauh berbeda, ya. Untuk nilai spesifikasi tepatnya kalian harus mengakses ke service manual book. Jadi tiap mesin berbeda-beda. Ini contoh saya ambil dari service manual book. Ini untuk bensin. Bisa kalian lihat untuk standarnya itu, ini kalau kita pakai satuan bar, standarnya sekitar 12,75 bar. Ya. Ini standar. Minimum atau limitnya dia turun tidak boleh lebih dari 9,8 bar. Kemudian masing-masing silinder, ya, perbedaan selisihnya tidak boleh lebih dari 0,98 bar. Kemudian kalau pada diesel, ini standarnya sekitar 29,9 bar. Kemudian limitnya, ya, tekanan kompresi itu kurang tidak boleh lebih dari 24,5 bar. Kemudian selisih masing-masing silindernya tidak boleh lebih dari 4,9 bar. Kalau di grafik seperti ini. Jadi tekanan kompresi diesel itu hampir 2 kali lipat dari tekanan kompresi bensin. Oke, ini alat ukur untuk tekanan kompresi pada gasoline engine seperti ini, pada diesel engine seperti ini. Jadi kalau yang model ujungnya seperti ini, nanti kita tekan pakai tangan pada lubang busi. Ada juga yang tipe ini drat, ya, langsung kita masukkan atau kita dratkan ke lubang busi. Kemudian setelah itu mesin kita start itu kalau pada mesin bensin harus mencapai 200 rpm, kalau diesel harus mencapai 350 rpm. Jadi kalau kita tes kompresi rpm tidak mencapai itu, maka hasilnya juga tidak akan valid. Nah, dari situ nanti akan kita baca tekanan kompresi itu di sini. Kalau untuk diesel engine, kalau bentuknya seperti ini dipasang pada lubang busi pemanas. Atau kalau dia model drat itu agak besar, itu dipasang pada lubang nozzle. Oke, untuk prosedur mendiagnosis tekanan kompresi, ya. Yang pertama kita pasang adapter compression gauge ke mesin, seperti tadi sudah saya sampaikan, bisa ke, kalau pada mesin bensin dari lubang busi, bisa tergantung modelnya, ditekan atau di drat.
Kemudian kalau mesin diesel bisa ke lubang nozzle atau lubang busi pemanas ya. Kemudian start mesin mencapai spesifikasi sekitar 200 untuk mesin bensin dan 350 untuk mesin diesel. Baca jarum indikator pada compression gauge. Nah, apabila nanti ditemukan hasil tekanan kompresi ini di bawah nilai standar ya atau limitnya. Contoh misalkan kita diesel tadi standarnya 30 bar. Limitnya sekitar 25 bar. Kok ditemukan nilainya sekitar 20 bar, jadi di bawah limit. Maka kita harus melakukan prosedur berikut. Kita isi sedikit oli mesin ke dalam mesin, ini melalui lubang busi atau lubang nozzle pada diesel. Setelah itu kita lakukan tes kompresi ulang. Nanti akan muncul dua kemungkinan hasil. Yang pertama tekanan kompresinya ini tidak berubah, yang kedua tekanan kompresinya naik. Nah, apabila nanti didapatkan hasil tekanan kompresi ini tidak berubah, artinya kebocoran itu di atas daerah piston dan silinder, yaitu yang paling mungkin adalah pada area ini, kebocoran pada katup. Ya, jadi kontak antara valve seat ya dan daun katup di sini ini sudah tidak rata, jadi ada lubang atau kebocoran di sini, walaupun pada saat katup itu menutup. Nah, biasanya karena faktor usia. Jadi ini perlu dilakukan perbaikan. Pada kondisi tertentu bisa juga dikarenakan kebocoran pada gasket kepala silinder. Nah, apabila didapatkan hasil tes kompresi tadi tekanan kompresinya naik, berarti kerusakan itu ada pada area piston dan silinder. Ya, yang paling umum itu piston ringnya sudah mengalami keausan. Bisa juga karena dinding silindernya rusak, bisa. Nah, pada saat seperti ini kita harus melakukan overhaul mesin. Oke, selain menggunakan compression gauge atau secara manual tadi, kita juga bisa memeriksa tekanan kompresi masing-masing silinder ini menggunakan scan tool. Jadi pada scan tool, nanti pada menu special function, itu nanti ada power balance test. Jadi scan tool kita tancapkan di konektor DLC atau OBD pada mobil, kemudian mobilnya kita start, kita hidupkan, kemudian kita masuk ke menu special function, kemudian kita pilih power balance test. Jadi power balance test ini cara kerjanya dia mematikan injeksi pada masing-masing silinder. Ya. Nanti ada pilihan di sana. Jadi power balance test untuk silinder 1, silinder 2, silinder 3, silinder 4. Nah, sebagai contoh misalkan kita pilih silinder 1 ketika pada saat mesin idle, kemudian kita matikan injeksi pada silinder 1. Maka jika kompresi pada silinder 1 itu normal, maka putaran mesin nanti akan drop. Nah, dikatakan normal jika dropnya putaran mesin itu di atas 25 rpm. Ya. Nah, nanti setelah misalkan silinder 1 oke, kita lanjut ke silinder 2, silinder 3, dan silinder 4. Nah, apabila nanti ditemukan kok ketika kita pakai power balance test, kita matikan injeksi pada silinder itu kok putaran mesinnya tetap atau drop tapi kurang dari 25 rpm, berarti itu menandakan tekanan kompresi pada silinder itu bermasalah. Oke, kita lanjut dengan mempelajari mekanisme dari timing chain atau timing belt. Ya, jadi pada mekanisme silinder head dan silinder block itu dihubungkan oleh timing chain atau timing belt. Karena apa? Karena pada silinder block ada mekanisme crankshaft. Nah, crankshaft ini kan memutar camshaft. Nah, camshaft ini kan tempatnya di silinder head. Nah, silinder head dan silinder block terhubung oleh timing chain atau timing belt ini. Ketika kita harus melakukan perbaikan pada timing chain,
Maka ini komponen-komponen yang perlu kita bongkar. Yang pertama ada cover atas, ya, valve cover, kemudian puli depan, ya, puli crankshaft, puli water pump, alternator, dan lain sebagainya ini lepas. Kemudian baru kita bisa melepas timing chain covernya ini, kita lepas, baru kita bisa mengakses untuk timing chainnya di sini. Ada mesin yang menggunakan timing chain, ada yang menggunakan timing belt seperti ini. Ini menggunakan timing belt. Kalau timing chain ini tidak perlu penggantian berkala, timing belt ini menggunakan penggantian berkala. Yang terpenting pada saat kita melakukan overhaul mesin atau pemasangan timing chain kembali atau penggantian timing chain kembali adalah memastikan posisi antara crankshaft, ya, ini ujung crankshaft, dengan camshaft itu tepat. Karena kalau sampai salah antara posisi crankshaft dan camshaft, maka buka tutup katup itu nanti tidak akan sesuai, mesin tidak akan bisa hidup, atau mesin bisa hidup tidak normal, atau yang paling berbahaya lagi, kalau sampai katup dia akan bertabrakan dengan piston. Jadi pada saat pemasangan timing chain ini harus mendapatkan perhatian khusus. Nah, pada timing sprocket atau gear, ini ada gear intake camshaft, ini ada gear exhaust camshaft, itu pasti ada tanda. Ya. Tiap tanda, tiap mesin itu berbeda. Ini saya contohkan pada mesin K14B untuk R3. Ya. Yang pertama kita tepatkan dulu. Dua titik ini kita tepatkan lurus, ya, dengan sisi atas cylinder head seperti ini lurus. Kemudian setelah itu pastikan ini ada titik kedua. Ini titik 3 ini lurus dengan tanda 4 pada cylinder head. Kemudian untuk yang crankshaft ini ada tanda 5. Ini tanda penguncinya untuk crankshaft. Ini lurus dengan tanda notch nomor 6 seperti ini. Jadi timing sprocket, camshaft, dan crankshaft ini harus kita tepatkan dulu tandanya. Baru kalau sudah tepat, ke tahap 2 kita baru pasang timing chain atau timing beltnya. Nah, kalau pada timing chain itu ada satu gigi itu berwarna beda, biasanya warnanya emas. Nanti ada 3 gigi atau 3 mata rantai emas. Nah, itu nanti kita tepatkan. Contoh seperti ini, rantai emas yang nomor 1 kita tepatkan dengan tanda di sini. Untuk timing sprocket yang intake. Kemudian ini juga diluruskan dengan tanda di sini. Ya. Kemudian yang emas yang ketiga ini lurus dengan tanda di crankshaft yang ini. Ya. Artinya apa? Artinya kalau tanda emas ini lurus dengan tanda di timing sprocket dan crankshaft ini, berarti di tahap 1 tadi kita sudah benar menempatkannya. Kalau sudah terpasang seperti ini nanti dipasang tensioner, kemudian kita harus putar 2 kali untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada perubahan atau pergeseran tanda. Kalau sampai tanda itu bergeser, ya, pada tanda ini, timing sprocket ini, dan crankshaft ini bergeser, ya harus kita ulangi lagi. Geser 1 gigi saja itu akan menjadi masalah. Oke, secara teori dari pemasangan timing chain tadi itu akan berdampak di sini. Ini adalah diagram buka tutup katup atau valve timing diagram. Bisa kalian lihat yang berwarna biru muda ini adalah langkah hisap. Ya, biru muda ini langkah hisap. Kemudian ungu ini adalah langkah kompresi, merah ini adalah langkah usaha, kemudian abu-abu ini adalah langkah buang. Nah, derajat-derajat ini ada derajat pembukaan katup. Bisa kita lihat di sini, langkah hisap itu dimulai 2 derajat sebelum TMA. Jadi ini garis TMA-nya. Nah,
katup hisap itu membuka 2 derajat sebelum TMA. Kemudian dia berakhir 43 derajat setelah TMB. Kemudian dilanjut ke langkah kompresi, langkah usaha. Nah, kemudian ini bisa kita lihat di langkah buang. Katup buang itu membuka 34 derajat sebelum TMB. Ya. Kemudian dia akan menutup 2 derajat setelah TMA. Nah, dari diagram ini kita bisa membuat perhitungan. Nah, di sini berapa derajat katup bisa membuka, berapa derajat katup buang membuka, dan berapa overlapnya. Tiap mesin berbeda. Ini sebagai contoh di mesin 2NZFE, ini milik Toyota Vios. Ya, tiap mesin berbeda. Jadi diagram ini nanti yang akan membedakan tiap-tiap mesin itu terkait efisiensi konsumsi bahan bakarnya dan tenaganya. Jadi bisa saja mesin itu dengan cc atau kapasitas mesin yang sama, tapi loh yang satu lebih irit atau yang satunya kok tenaganya lebih besar, itu yang membedakan di sini. Ya, berapa lama katup hisap dan buangnya itu membuka. Sebagai contoh di sini nanti bisa kita ambil kesimpulan, oh ternyata katup hisapnya itu membuka 2 derajat ditambah 180, ya kan? Ini kan 180 ditambah 43 derajat. Total menjadi 225 derajat. Jadi kita tahu, oh katup hisap ini membukanya 225 derajat. Kemudian kalau katup buang membukanya berapa? 34 derajat ditambah 180 ditambah 2 derajat. Berarti total 216 derajat. Nah, kemudian dari sini kita juga mengetahui, oh ternyata ada saat di mana kedua katup itu membuka bersama-sama. Atau ini dinamakan overlap. Yaitu pada akhir langkah buang di sini dan awal langkah hisap. Berarti berapa? 2 derajat ditambah 2 derajat. Menjadi 4 derajat. Oke, pada mekanisme katup, hal penting yang lain adalah celah katup atau valve clearance. Ya. Celah katup itu celah antara valve lifter, ini valve lifter, dengan camshaft. Nah, celah ini harus sesuai dengan standarnya, karena jika ini terlalu longgar atau terlalu rapat, itu nanti juga akan membuat gangguan pada mesin. Kalau terlalu rapat ya mesinnya menjadi panas, bahan bakar bolos, akselerasi lambat. Celah terlalu kecil ini nanti akan ini celah terlalu longgar ini maksudnya. Ini akan terjadi noise dan performa mesin turun. Nah, pada prinsipnya tidak ada perawatan berkala untuk penyetelan katup ini. Ya, artinya penyetelan katup itu tidak perlu disetel setiap jalan berapa kilometer, itu tidak. Jadi kalau memang tidak ditemukan suara yang abnormal atau tidak ada suara berisik, ya kita tidak perlu melakukan penyetelan katup. Apalagi kalau untuk mesin-mesin yang sekarang, ya itu dia sudah fix, ya kita tidak perlu lagi melakukan penyetelan. Oke, ini penyetelan katup pada beberapa mekanisme katup. Ini yang tipe OHV, overhead valve. Ya, kalau di bengkel kita bisa kita lihat di mesin kijang itu. Ya, nanti kalian penyetelannya di sini. Jadi murnya ini dikendorkan, kemudian skrupnya ini kita kencangkan atau kita kendorkan, itu nanti akan menyetel celah antara batang katup dengan rocker arm. Nah, di sini kita pakai filler gauge, ya, pakai filler gauge. Nah, dikatakan overhead valve karena katupnya di atas, camshaftnya di bawah. Selanjutnya tipe OHC atau yang digunakan oleh mesin-mesin modern sekarang, ya, overhead camshaft. Jadi camshaftnya di atasnya katup. Ada beberapa tipe, ada 2 tipe. Yang pertama yang seperti ini menggunakan valve lifter saja. Ini fix, ya. Jadi valve lifter ini terbuat dari bahan yang kuat, ya, yang dia tahan dari keausan. Jadi nanti selama
ini tidak terjadi keausan, maka celah katup itu tidak akan berubah. Bagaimana kalau terjadi kerusakan dan ini terjadi keausan? Ya, kita harus mengganti valve lifternya ini. Yang tipe 2 ini bisa kita setel dengan mengganti sim penyetel. Ada sim penyetel yang dipasang di bawahnya valve lifter, ada yang di atasnya valve lifter seperti ini, kemudian ada yang pada ujung katup yang dia masih menggunakan rocker arm. Jadi ini kalau misalkan ditemukan celah katupnya tidak sesuai, kita bisa mengganti adjusting sim atau sim penyetelnya ini dengan ukuran yang berbeda-beda. Jadi disesuaikan dengan hasil pengukuran celah katupnya. Oke, selanjutnya untuk mekanisme silinder head ya. Jadi pada gambar ini bisa kita lihat, nah ini silinder head ya. Mekanismenya ya semua ini camshaft, katup ini terpasang di silinder head semua. Untuk mengakses silinder head tentunya ya kita harus melepas intake manifold, kita harus melepas exhaust manifold, melepas valve covernya, kemudian melepas timing chain seperti kita jelaskan di awal tadi, baru kita bisa mengakses silinder head ini kita lepas. Ada yang model kita harus melepas camshaftnya dulu, baru kita bisa mengakses baut silinder headnya. Ada yang tanpa melepas camshaft pun bisa kita lepas baut silinder headnya. Jadi tiap mesin berbeda. Kerusakan-kerusakan yang biasa terjadi pada silinder head itu yang pertama ada noise, getar, atau mesin itu kasar. Ini bisa diakibatkan dari mekanisme katup, kemudian timing katup yang tidak sesuai, bisa terjadi karena knocking. Ya. Rata-rata kalau noise itu dari mekanisme katupnya. Ya. Kemudian bisa performanya turun. Performa turun itu berarti ada kebocoran kompresi pada silinder head. Kemudian konsumsi olinya berlebihan. Jadi oli mesin itu cepat habis. Belum pada waktunya ganti, oli mesin itu berkurang banyak. Nah, itu berarti ada oli yang bocor masuk ke ruang bakar. Kemudian overheat. Ya. Jadi ketika overheat, maka itu akan bisa mengakibatkan kerusakan pada silinder head. Nah, ini beberapa rangkuman saja pemeriksaan atau penyebab. Jadi misalkan ini noise, ya ini biasanya dari celah katupnya ini terlalu longgar, ya, sehingga timbul suara berisik. Kemudian bisa juga karena kerusakan pada camshaft. Kerusakan pada camshaft, contoh seperti gambar ini mengukur run out-nya. Camshaft banyak sekali yang perlu diukur, jadi mulai dari diameter jurnalnya, oil clearance jurnalnya, bearing jika itu dilengkapi bearing, kemudian ketinggian camshaft, ini juga tiap knock-knock ini perlu kita ukur juga. Ya. Kemudian end play-nya di ujung, itu juga kita ukur. Jadi yang menyebabkan noise kalau pada silinder head itu ya ini, antara dua ini, celah katup dan kerusakan pada camshaft. Kemudian kalau olinya ini cepat habis, boros, nah masalahnya di sini. Oli dari silinder head ini masuk ke ruang bakar. Lewat mana? Di sini. Kuncinya di sini. Di sini ada oil seal atau seal oli. Ketika oil seal ini kaku atau rusak, maka dia tidak bisa melakukan fungsinya untuk merapatkan antara batang katup valve stemnya ini dengan valve guide-nya. Ya. Sehingga oli ini bocor melewati celah di sini. Nah, perbaikannya ya kita harus mengganti oil seal-nya. Oil seal. Kemudian overheat ya. Ketika mungkin terjadi malfungsi pada sistem pendingin, mesin akan mengalami overheat ya. Yang kena biasanya adalah silinder head-nya. Silinder head-nya ini mengalami defleksi. Jadi ketika kita overhaul, kita bongkar, kita harus ukur ini kerataan pada silinder head-nya ini. Ya, ini kita pakai straight edge, ini khusus ya, garis perata khusus. Kemudian kita pakai filler gauge. Ya, ini maksimal 0,1 mm ini, tidak boleh lebih. Nah, kalau kita menemukan defleksi atau melengkung, maka kita harus lakukan perbaikan. Biasanya
Kalau defleksinya tidak terlalu parah, ini bisa kita lakukan scrub ulang atau dihaluskan. Selanjutnya, baut cylinder head. Ya. Baut cylinder head juga bisa mengalami kerusakan. Ya. Baut cylinder head harus kita ukur pada dua posisi ini. Ya, selisihnya tidak boleh lebih dari 0,1 mm. Kalau ini sudah lebih, maka baut cylinder head ini harus diganti. Ya. Ada beberapa tipe mesin ya, ketika kita sudah melepas cylinder head, maka baut itu wajib kita ganti. Jadi memang baut cylinder head ini sekali pakai itu ada. Ya. Kalau ingin memastikan ini kita ukur di sini. Pada sisi ini selisihnya tidak boleh lebih dari 0,1 mm. Tenaga mesin turun, berarti ada kebocoran pada valve seperti yang tadi sudah dijelaskan di sini. Derajatnya di sini adalah 45 derajat. Ya. Ini harus diratakan. Ya. Kalau misalkan di sini sudah terjadi korosi yang sudah tidak memungkinkan untuk diratakan atau kuasanya sudah lebih, ya kita harus ganti katupnya. Kemudian valve seatnya juga yang terpasang di cylinder head juga perlu kita periksa. Kalau misalkan kerusakannya atau kuasanya masih kecil, kita bisa lakukan scrub ulang, disekur. Oke, ini untuk mekanisme silinder block ya. Kalau untuk silinder block ini kita harus, kalau misalnya kita ingin turun mesin dari mobil ya, kita harus lepas semua mounting pada silinder block, baru ini bisa turun. Di sini ada silinder blocknya sendiri ini. Kemudian di dalamnya ada piston ring, connecting rod, kemudian crankshaft, kemudian ke pulley crankshaft. Ini bearing-bearing untuk crankshaft ya. Ini bearing untuk connecting rod ya. Ini bearing capnya ya. Kemudian ini oil strainer atau saringan oli kasarnya. Ini saringan oli halusnya atau filter oli yang di luar yang kita bisa ganti secara berkala. Kerusakan yang bisa terjadi pada silinder block, yang pertama kerusakan yang diakibatkan dari overheat. Ya, jadi ketika terjadi overheat, maka kemungkinan besar bisa menyebabkan kerusakan pada piston maupun piston ring dan silinder. Kemudian konsumsi oli berlebih karena terjadi keausan di sini. Ya, pada piston ring dan silinder. Mesin noise ya, mesin noise atau berisik ada 4 sumber di sini, yaitu bisa dari piston pinnya, kemudian piston slabnya. Slab ini terjadi jika di sini sudah keausannya berlebihan. Jadi benturan antara piston dan silinder itu adalah piston slab. Kemudian connecting rod bearing ya, bearing pada connecting rod aus atau main bearing ya, keausan pada bearing utama pada crankshaft. Ya, ini 4 sumber terjadinya noise pada cylinder block. Kemudian performa mesin turun, artinya berarti letaknya di area ini, di area ruang bakar. Bisa karena piston ring dan silindernya aus. Baik, untuk penugasan pada video ini, kalian akan memberikan feedback, identifikasi masalah, pengumpulan dan pengolahan data, verifikasi dan komunikasi pada forum yang lain. Demikian pembahasan untuk video kali ini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.